Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam aujaba alaina bisabri wassalati wassiyami wa haji baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin 'azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Yang Abi banggakan para dewan asatiz Rubat Zain Al-Qulub, di kesempatan yang baik ini ya, bil khusus Umi Hajah Rizka Sikawati, Ustadzah Dewi Fihrani, Ustadz Ahmad Zidan Rabbani, dan Ustadz Muhammad Umar Zikrullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini Allah masih berikan kepercayaan kepada kita dengan umur yang baru. Tentu tidak lain diberikan kita umur ini karena Allah ingin menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amal kalian yang paling baik? Maka pagi hari yang baik ini juga di hari-hari terakhir di bulan Muharram kita akan memulai kajian Dewan Asatiz, yaitu muzakarah di setiap Selasa pagi dalam rangka menguatkan frekuensi pengabdian kita kepada Allah, menyamakan ya vibrasi kita, getaran kita, agar nanti hasil daripada pendidikan santriwan dan santriwati kita ini benar-benar menjadi santriwan santriwati yang dia menjadi unggulan di masyarakat dan juga menjadi andalan dalam keluarganya. Terkait dengan muzakarah kita, nanti pegangan kitab kita yaitu Ta'limul Muta'allim. Nanti kita akan mengkaji kitab ini, tapi nanti dalam pembahasannya bisa saja kita eksplorasi pada hal-hal yang lebih luas, ya, karena kita hidup pada zaman yang luar biasa. Percepatan informasinya ini sangat cepat, ya. Perubahan pola hidup masyarakat di akhir zaman ini luar biasa, ya, secepat waktu yang berlalu. Kita merasakan kayaknya baru kemarin minggu, ini udah besok minggu lagi gitu. Ini besok udah mau maulid lagi, ya. Cepat sekali. Dan memang kata Nabi, di antara tanda akhir zaman waktu itu sangat singkat. Hanya kita juga ini ngaji cepat sekali, belum beberapa sudah mulai terang fajar, ya. Makanya insyaallah nanti kita akan muzakarah bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ilmu-ilmu kita juga semakin bertambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang kita pegang adalah kitab Syarah Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Bahrul Fahamah Dzil Maqamil Jalil Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail ala Risalatil Musamma bi Ta'limil Muta'allim Thariqit Ta'allum. Ya, ini kitab ada dua dalam kitab ini. Yang pertama adalah syarah, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Bahrul Fahamah Dzil Maqamil Jalil Syekh Ibrahim bin Ismail. Ya, ini syarah dari kitab yang bernama Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum di Sayyidi Zamanihi wa alamati awanihi Asy-Syaikh Az-Zarnuji, ya, nafanallahu ta'ala bihima amin. Jadi yang di atasnya, di sampingnya itu namanya matan, di dalamnya namanya syarah, ya. Jadi matan itu
kalimat dasarnya, syarah itu penjelasannya. Nanti kita akan baca matanya saja yang di samping. Nanti kalau ketemu hal-hal muskil atau kita pengen paham, nanti dalamnya kita buka. Ya, jadi kita lihat apa sih maksudnya, itu namanya syarah. Sebaiknya nanti kita kalau ngajar apa aja, seperti ngajar fikih, tauhid, kalau bisa kita pegang kitab syarahnya. Santri megang kitab matannya. Nanti kalau pas jelasin matan kita bingung, kita buka syarahnya. Oh ini maksudnya ini, seperti itu. Jadi kita memahami kitab itu juga dengan pemahaman para ulama. Karena kalau bahasanya yang kenal wali ya wali kan gitu, yang paham ilmu ya ahli ilmu. Kalau kita mentafsirkan sendiri khawatir ilat atau ada masalah. Baik, mengawali kajian muzakarah kita, mari kita membaca, menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi tentunya dan kepada kedua ulama ini dari karyanya, dan juga nanti untuk kedua orang tua kita dan diri kita masing-masing. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sayyidi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana nasta'in oleh sahibil kitab Syekh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Al-Jarnuji nafanallahu ta'ala bihima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oleh hadrati masyayikh alladhi ajazani wa ajazahu. Al-Fatihah. Oleh hadrati wali walidayya, untuk dua orang tua kita, sebutkan namanya biar keberkahan daripada ilmu ini juga meresap. Sebagaimana ilmu ada jalurnya, maka badan kita, otak kita, fisik kita ini, tempat ilmu itu nanti bersemayam di otak, di hati juga tercipta lewat jalur orang tua kita, lewat rahim ibu kita. Maka kita hadiahkan. Dan juga guru-guru terdahulu kita, khususon li nafsi, buat diri kita masing-masing, biar dengan baca kitab ini Allah bukakan pengetahuan yang luas, hati yang lapang, kekuatan melaksanakan semuanya. Bisiril Fatihah. Ya kan Ustaz. Baik, kita buka halaman 2-nya. yang matan yang luar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepada anak cucu Adam, bil ilmi dengan ilmu, wal amali dengan amal, ala jami'il alami di atas semesta alam. Maksudnya dari sekian banyak ciptaan Allah, yang punya ilmu sama amal ya manusia doang. Yang lain nggak punya ilmu, nggak punya amal, karena nggak ada catatannya di sisi Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pemimpin bangsa Arab dan bangsa Ajam. Ajam itu orang bukan Arab. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikmati. Dan di atas keluarganya dan sahabatnya sebagai sumber ilmu dan hikmah. Ya nabi'il ulumi wal hikami. Ya. Jadi keluarga Nabi dan sahabat Nabi itu, kalau Nabi lautannya, maka sahabat Nabi dan keluarga Nabi adalah sungainya. Jadi alirannya. Ini penting. Jadi kalau kita nanti keluarga Nabi kita nggak cinta, ibarat
ke laut kita nggak dapat sungainya, capek ke laut terus. Mendingan ke laut apa mendingan buka saluran ke rumah dari laut? Buka saluran, jadi lebih gampang. Kalau ke laut mulu capek. Kalau buka saluran kan enak, tinggal buka kerannya. Itu siapa tuh? Keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'du, dan setelah itu falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, tatkala aku melihat banyak daripada pelajar-pelajar ilmu di zamanina, di zaman kami. Jadi Syekh Zarnuji ini menceritakan kondisi beliau. Menurut riwayat beliau itu hidup di abad 12, abad 13. Jadi 1200 1300. Sekarang 2000 berapa? 2024, berarti udah hampir 1200, ya sudah hampir 9 abad yang lalu. Nah, dia menceritakan kondisi pelajar zaman itu bagaimana? Yajiduna ilal ilmi, mereka mendapat ilmu, ya. Wala yasiluna, dan tidak sampai, ya. Tidak sampai. Nah, ini kan kita nggak paham nih. Maksudnya apa nih? Au min manafihi wasamrotihi, atau dari manfaatnya atau buahnya. Nah, ini kita lihat ke dalam. Dalam itu di baris ke berapa tuh? 2, 3, 4, di baris ke 10 ada wala yasiluna minal wusuli, ya. Wala yasiluna minal wusuli, dan tidaklah mereka sampai kepada wusul. Jadi ilmunya punya tapi nggak nyampe gitu. Kalau ibarat orang beli mobil tapi nggak bisa ngapain? Nggak bisa nyupir. Beli motor nggak bisa naik motor. Beli baju tapi nggak dipakai. Itu gimana jadinya? Jadi banyak di zaman itu, kata beliau, dapat ilmunya tapi nggak bisa makainya. Dari mana? Min mana fihi, manfaatnya nggak ada. Wasamrotihi, dan tidak berbuah. Wahyal amalu bihi wan nasyuru. Apa itu manfaat dan buahnya ilmu? Yaitu bisa melaksanakan ilmu dan menyebarkannya. Nah, ini nih yang penting nih. Makanya nih Umi, Ustazah Dewi, Ustaz Zidan, Ustaz Umar, ini antum berdua, insya Allah, berdua itu berempat berarti ya. Insya Allah ini jalan usul kepada ilmu. Amin. Apa tuh usul kepada ilmu? Tadi udah bisa nyebarin. Tuh, nyarinya aja susah. Udah dapat makainya juga susah. Udah make nyebarinnya juga susah. Hanya di pondok itu udah semuanya ada tuh. Pondok itu generator, yang ada kita amalin, yang baru kita dapat terus saja tuh. Hanya orang kalau di pondok itu sering bilang, orang hidup di pondok itu seperti hidup di taman surga. Ngapain keluar lagi? Udah diem aja di pondok. Udah di taman surga bagaimana? Enggak semua orang ya berkesempatan, ya. Mondoknya udah susah. Setelah punya ilmu ada yang nggak kepake. Banyak nggak orang mondok nggak kepake ilmunya? Banyak. Yang S1 banyak nggak yang nganggur? S2, subhanallah, ya. Jadi yang dimaksud dengan manfaat dan buah adalah kepake sama diri kita, ya. Kita jadi sabar dengan ilmu sabar, ya. Yahrumuna, nah itu tiba-tiba yahrumuna, yah bikasir ra'i min babi hasiba minal hirman, ya. Yahrimuna, ya, mereka apa ya, kayaknya kalau bahasa kita bahkan menjadi apa, menjadi terlarang punya itu gitu. Jadi kalau bahasa orang mah kualat sama ilmu. Makanya 14 abad yang lalu Nabi udah ngajen doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, kami berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Ya, kalau punya ilmu nggak manfaat itu berarti nggak dipakai. Maka kata Nabi, apa hukuman orang yang ilmunya nggak dipakai? Ustazah Rizka? Apa Ustaz Zidan apa?
Man katama ilman. Nggak ada yang tahu. Man katama ilman aljamahullahu bilijamim minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmunya akan dipecut nanti di akhirat dengan pecutan neraka. Siapa yang menyembunyikan? Itu dia yang kagak manfaatin ilmunya. Ya kita nih, ya makanya alhamdulillah nih Abi nggak dihukum karena kemarin motor Benelli-nya dipakai. Jadi dengan sajidan pakai Benelli nyelamatin Abi tuh. Jadi nggak disembunyikan. Ilmu tuh begitu. Salat berjamaah kita tampakkan, apalagi ngajar Ustadz Umar itu luar biasa. Diem aja ngomong ngajar, sembunyiin kan tadi kan. Nah ini juga Saja Dewi nih ngerem aja di kamar, netes lantas. Nah makanya Saja Dewi turun itu luar biasa tuh. Namanya menyebarkan. Yuhrimuna lima annahum akhtau ikohu, ya. Menjadi bukan cuma nggak manfaat tapi jadi malah nggak bisa. Lima annahum karena bahwasanya mereka akhtau ikohu, mereka salah dalam torikohnya tuh, ya. Jalan-jalan tolab ilminya itu ada kesalahan, ya kan? Wataroku syaraitohu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Jadi menuntut ilmu itu ada syarat, ada rukun. Kalau rukun menuntut ilmu ada berapa? Itu saja. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Itu syarat. Rukun. Ada guru, punya duit, kan? Pakai waktu lama. Itu rukun. Tapi orang rukun sholatnya benar 13, tapi dia nggak punya wudhu, sah nggak sholatnya? Nah itu syaratnya yang kagak lengkap dia. Rukunnya benar, makanya ada syarat sholat, ada rukun sholat. Kayak syarat mondok hati, sekarang orang tuanya mondokin, bayarnya penuh, apa anaknya nggak jadi, mungkin hati orang tuanya nih belum memenuhi syarat. Gitu sama nih ustazah nih ngajar, udah ngajar tiap hari, ngajar udah bener, tapi kok hidup kayaknya gelisah aja. Ya rukunnya udah betul tapi syaratnya yang belum lengkap. Jadi bedanya di mana Ustaz Zidan antara syarat dan rukun? Ini Ujakarah nih. Syarat yang melengkapi rukun. Syarat yang melengkapi rukun. Boleh Ustaz Umar? Syarat dasar mencapai rukun. Saja Dewi. Lewat. Syarat sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Rukun sesuatu yang bisa dikerjakan setelah syaratnya terpenuhi. Jadi ketika rukun berjalan, syarat ini udah penuh, nggak boleh kurang. Ya seperti rukun sholat 13, syaratnya wudhu. Nggak bakal dia akan sholat sebelum wudhu, dan wudhu ini berlangsung selama rukun lagi dikerjakan. Wudhu itu selalu ada. Yang kedua apa syarat sholat? Menghadap kiblat. Tidak akan pernah bisa dilaksanakan rukun sholat kalau belum ngadep. Makanya ketika sholat rukun syarat ini terus ada di dalamnya. Jadi syarat itu utama, rukun pertama. Jadi penting kedua-duanya. Nah, makanya syarat dan rukun ini sama. Rukun belajar ada syarat belajar. Syarat seperti sekarang nih kita mulai muzakarah. Mungkin Allah sudah cukupkan syarat-syaratnya. Saling ikhlas, saling ridho. Karena orang belajar ada yang datang dia, tapi datang karena di pengajian umpamanya gitu ya. Bapak-bapak datang, tapi nggak berubah-berubah akhlaknya. Kan dia ngaji. Orang dia mengaji karena nggak enak aja pergaulan. Dia tidak meniatkan guru yang ngajar itu sebagai guru dia, dia nggak mau dia. Sudah itu berarti syaratnya nggak tercukupi dia. Nah, jadi kita juga begitu, termasuk ngajar santri, hati kita niatin mereka adalah murid-murid kita, ya.
Jangan merasa sebagai semata-mata kewajiban, tapi ada kecintaan. Wa kullu ma ahta'at tariqa dolla wala yunalul maqsudu. Dan setiap wa kullu man ahta'at tariq, setiap orang yang salah jalan, dolla, dia akan apa? Tersesat. Iya, ini kan tadi pelajar ini ada yang salah nih jalannya. Maka rumusannya boleh tuh. Ini bisa dijadikan apa? Mahfuzat. Kullu man ahta'at tariqa dolla wala yunalul maqsudu. Qalla au jalla, segitu. Kullu man ahta'at tariqa dolla wala yunalul maqsudu qalla au jalla. Setiap orang yang salah jalannya, dia akan tersesat. Wala yunalul maqsudu, dan tidak akan tercapai tujuan, qalla au jalla, yang sedikit ataupun yang besar. Jadi kalau udah salah jalan, jangan yang gede, yang kecil aja kita nggak dapat. Ya orang jelas pengen belanja ke pasar, jalannya menuju kolam renang, yang nggak ada hubungannya, ya nggak ketemu tukang es, nggak ketemu apa. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi. Tariqah jadi maf'ul. Aradtu, aku ingin, wa ahbabtu, dan aku senang, an ubayyina lahum, bahwa aku menjelaskan bagi mereka pelajar-pelajar itu tuh, ya termasuk kita nih lagi baca. Tariqat ta'allumi, jalan-jalan belajar. Ala ma ra'aitu fil kutubi, atas apa yang aku pelajari pada kitab-kitab. Wa sami'tu min asatidhi, dan aku dengar daripada guru-guruku, ulil ilmi wal hikami, yang memiliki ilmu dan hikmah. Raja'ad du'a'i li minar raghibina, sebagai pengharapan doa bagiku daripada orang-orang yang sedang mengharap. Itu luar biasa ya, para pengarang, para ulama dulu ngarang kitab bukan pengen dipuji, tapi minta didoain. Ya. Jadi ulama dulu ngarang kitab bukan pengen dipuji, tapi minta didoakan. Doakan supaya saya selamat, bayangin. Makanya Abi ngaji kepada salah satu guru. Pas kalau lagi ngaji selesai kan pulang salaman. Itu gurunya ngucap apa? Terima kasih ya, terima kasih. Masa kita nggak belajar sama guru ngajarin, guru ngasih makan. Yang ngucap terima kasih apa? Gurunya. Makasih, makasih. Harusnya siapa? Harusnya kita lah. Tapi itulah salah satu adab yang luar biasa. Satu menit lagi. Fihil mukhlisina minar raghibina fihi al mukhlisina, ya, padanya yang ikhlas, bil fauzi wal khallasi, dengan keberuntungan dan ketulusan, fi yaumiddin, pada hari pembalasan, ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi, setelah saya istikharah kepada Allah. Masya Allah ya. Kan ngarang kitab udah kebenaran, betul nggak? Udah benar aja masih diapain? Masih diistikharahin. Jadi ya kita lah level Ustadz mah kalau bisa dalam sepekan jangan sampai nggak sholat istikharah. Makanya kan majelis duha bulanan ya Ustadz ya kan, ada sholat taubat, hajat, kemudian istikharah. Itu tujuan Nabi, maksudnya mengedukasi bahwa nanti zaman itu istikharah tuh, ini kan ulama ngarang kitab, udah kan dua-duanya benar, yang ulama ngarang kitab masih istikharah, apa kita yang memang jauh ya. Nanti kalau para asatidz ini rajin istikharah tuh, ketika bikin acara mendadak itu ide-idenya cemerlang. Dia nggak ada aja idenya tuh. Di saat orang belum ketemu cara berpikir, nanti ada orang yang langsung begini nih, karena bocoran cepet ya.
pilihan aksesnya ke langit apa? Istikharahnya tiap malam. Gitu. Itu begitu. Apalagi udah cemerlang, wawasannya luas, batinnya kencang. Itu luar biasa. Karena ada istilah kesempatan tidak datang. Nah itu tuh yang kadang-kadang tepat pilihannya. Cek ini nih, cek ini nih. Nah, ya banyak lah dalam kehidupan kita tuh pilih-pilih. Padahal kita nggak mampu. Banyak nanti dalam muzakarah nanti Abi jelaskan ada istilahnya pilih-pilih bambu, pilih-pilih tebu, akhirnya dapat bambu. Ini kan ada bambu nih, ada tebu. Tebu kan manis tuh, ya kan? Terlalu milih, terlalu milih. Akhirnya begitu dicabut bukan tebu, bambu. Atau bambu tajam, nggak manis. Sama, kita mau nyari pasangan, pilih-pilih. Akhirnya dapat nenek-nenek. Jangan, pilih. Udah, ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah ini, gitu. Kokohkan pilihan. Kayaknya babnya pas ya, teman ya. Bab milihnya pas ya. Makanan begitu. Ini ya datang kan ke apa namanya kalau lorong itu apa? Makanan kanan kiri apa perjalanan apa? Selasar jalan gitu kan. Tuh, kata dia, wah ini enak nih kue. Nah itu enak banget. Udah gampang-gampang, ntar aja ke sono, mungkin lebih enak. Sampai di sono nggak ada yang jualan. Balik males, lapar perut aja kan lagi lu milah-milah. Udah ada yang cocok. Itu maksudnya mukhlisin ya, tulus itu. Oke. Wasammaituhu, dan aku namainya ta'limal muta'allimi thariqat ta'allumi, ya, ta'lim muta'allim, jalan belajar. Belajar mengajar, jalan pelajaran. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikannya berpasal-pasal, antara pasal 1, pasal 2. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Pasal pertama pada hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Pasal kedua pada perkara niat dan kondisi belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki wassabati. Pasal berikutnya pada memilih disiplin ilmu dan guru-gurunya dan bersatu ngumpul dan juga mengokohkan diri. Jadi ngaji jangan ikut-ikutan. Kira-kira ilmu ini manfaat enggak ya? Kalau ilmu digital marketing bagus. Nah, ilmu tata boga buat usaha Dewi bagus. Tata boga itu kan penting. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal pada mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Pasal pada kesungguhan, keistiqomahan dan perhatian. Faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Pasal pada permulaan belajar dan ukurannya dan susunannya. Faslun fi tawakkuli, pasal pada tawakal. Faslun fi waqti tahsil, pasal pada waktu hasilnya. Faslun fi syafaqati wan nasihati, pasal pada syafaqah. Syafaqah itu apa? Ya coba kita di dalam. Syafaqah itu ya kalau bahasa kita saya semacam kerinduan ya. Kangen, wa nasihah, kesetiaan. Nasihat. Faslun fil istifadati, ya pasal pada mengambil faedah. Faslun fil wara'i halat ta'allumi, pasal pada wara' ketika sedang menuntut ilmu atau belajar mengajar. Faslun fima yurisul hifdha wan nisyan, pada hal yang mewariskan hafal dan lupa. Ya, nanti ada yang hafal, ada yang lupa orang. Ini ada babnya ternyata nih. Faslun fima yujlabur rizqu wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umur wa ma yankusu. Nanti pasal pada apa yang
mendatangkan rezeki atau mencegahnya, dan apa yang bikin tambah umur, dan apa yang bisa ngurangin umur. Ya, nanti ada tuh perbuatan, bagian-bagian adab yang orang tuh tambah panjang umur, tapi ada yang umurnya pendek. Sama rezekinya seret, rezekinya lancar. Wama taufiki illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, ini boleh tuh, wama taufiki illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Ini boleh jadi pengantar penutup ceramah. Demikian para jamaah sekalian, wama taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, itu boleh sebagai salah satu kuncian ahli ilmu. Jadi ustaz-ustaz boleh nanti memilih penutup majlis itu dengan ada yang membaca mungkin kafaratul majlis, doa pusaka, atau ayat Quran. Ini ayat Quran ucapan Nabi, kalau nggak salah Nabi Yakub ucapannya ketika mengclosing dakwahnya seperti itu. Ya. Shadaqallahul-azim. Selesai kajian kita. Sallallahu